Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Nur Anjani Putri, but you can call me Anjani, and my partner is Nadia Akmalia. You can call me Nadine. Okay, thanks for the chance for giving to us. In this chance, we are gonna explain about communicative translation. Okay, the first is will present by Nadia Akmalia. Time is yours. Okay, thank you the opportunity. I will discuss about the meaning of communicative translation. Peter Newmark lahir pada 12 April 1916 dan meninggal pada 9 Juli 2011. Dia adalah seorang profesor terjemahan bahasa Inggris di Universitas Surrey. Dia adalah salah satu tokoh utama dalam mendirikan studi penerjemahan di dunia berbahasa Inggris sejak 1980-an. Communicative translation is translation method that attempt to render the exact contextual meaning of the short language so that both content and language are readily acceptable and comfortable to the readership. Artinya, penerjemahan komunikatif adalah suatu metode penerjemahan yang berusaha memberikan makna kontekstual yang tepat dari bahasa sumber, sehingga baik isi maupun bahasanya siap diterima dan dipahami oleh pembaca. Generally, a communicative translation is likely to be smoother, simpler, clearer, more direct, more conventional, conforming to particular register of language, tending to under-translate to use more generic whole term in difficult passage. Artinya, secara umum, terjemahan komunikatif cenderung lebih halus, lebih sederhana, lebih jelas, lebih langsung, lebih konvensional, sesuai dengan daftar bahasa tertentu. Metode ini memperhatikan pembaca atau pendengar bahasa sasaran dengan harapan tidak ada kesulitan dan ketidakjelasan dalam teks sasaran, dan juga keefektifan bahasa sasaran. Dalam penerjemahan komunikatif ini juga, penerjemahan dapat memperbaiki logika kalimat dalam bahasa sumber dengan mengubah kata-kata dan struktur yang ada atau yang kurang jelas dengan yang lebih halus, sehingga dapat menghapus bagian kalimat yang tidak jelas. Bismillah. In this change, I wanna continue from Nadine's explanation about communicative translation. I wanna discuss about features of communicative translation. Artinya, saya akan membahas tentang ciri-ciri penerjemahan komunikatif. Yang pertama itu ada reader centered, yang kedua adalah related to speech, yang ketiga adalah easy reading, more natural, smoother but longer.
And the last is contents more accessible to the reader. Yang pertama, pembaca dan penulis, artinya terjemahan ini berpusat kepada pembaca sehingga pembaca dapat mengetahui niat dari penulis atau penerjemah, dapat mengetahui apa yang dimaksud dari si penerjemah ini. Yang kedua adalah terkait dengan pidato, related to speech, artinya penerjemahan ini diadaptasi atau dapat diadaptasi dari dan bisa dibuat dan bisa membuat pemikiran dan konten tentang penerjemahan ini tentang budaya asli sehingga lebih mudah diakses atau lebih mudah dipahami oleh sang pembaca dari metode communicative translation ini. Yang ketiga adalah easy reading, more natural, smoother but longer. Artinya dengan membaca lebih baik, artinya dengan penerjemahan ini membaca bisa menjadi lebih mudah, lebih alami, lebih halus, lebih sederhana, lebih jelas, dan biasanya lebih langsung tetapi lebih lama. Artinya penerjemahan ini dengan terjemahan ini pembaca dapat membaca suatu konten yang lebih lama atau yang lebih panjang. Dan yang terakhir adalah contents more accessible to the reader. Artinya konten more accessible to the reader artinya konten lebih mudah diakses oleh pembaca. Maksud dari ini yaitu pada dalam communicative translation lebih mempertimbangkan pesan daripada makna sehingga pembaca lebih mudah mengetahui maksud dari sang penerjemah. Dan yang selanjutnya yaitu conditions of communicative translation atau syarat-syarat dari communicative translation. Yang pertama itu ada accurate, artinya akurat itu memproduksi secermat mungkin makna teks sumber. Artinya penerjemahan dari komunikatif ini sesuai dengan teks sumber, hampir lebih kepada padat, artinya dengan teks sumber. Yang kedua yaitu natural atau alami, menggunakan bentuk-bentuk alami dari bahasa penerima dengan cara yang sesuai dengan teks yang diterjemahkan. Dan yang terakhir yaitu komunikatif, artinya mengungkapkan semua aspek makna dengan cara yang mudah dimengerti oleh pembaca yang dituju atau audiens yang dituju. Jadi communicative translation ini harus dapat dipahami oleh pembaca dan harus mudah dipahami oleh pembaca. Contohnya yaitu keep of the grass dari sumber bahasanya. Artinya sumber bahasanya yaitu jangan menginjak rumput, dan ketika menggunakan communicative translation menjadi it is forbidden to walk on the grass, artinya dilarang berjalan di atas rumput. Dari bahasa sumbernya yang awalnya yaitu jangan menginjak rumput menjadi dilarang berjalan di atas rumput jika menggunakan communicative translation.
untuk artinya itu untuk memperjelas kalau misalnya dilarang memang berjalan di atas rumput. Dari bahasa sumbernya yang tertempel seperti ada di jalanan atau di lapangan yang bilang jangan menginjak rumput, berarti dengan menggunakan communicative translation memberikan pesan bahwa dilarang berjalan di atas rumput. Dalam communicative translation ini kita harus mengubah dari bahasa sumbernya menjadi struktur yang mudah dipahami oleh pembaca, fleksibel, tetapi we think that's all for us. If you have question, please ask us. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.